Nah, di situ barnya naik ya menjadi 3. Memang nggak full, ini dia naik jadi 3. Tapi untuk WiFi, Pak, tak guys video dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini saya akan eksperimen membuat antena lagi, dan antenanya jadi samping saya ini. Ini saya beri nama Ubiquitrin atau Ubiquiti Catherine, karena dia saya buat dari reflektor salah satu access point atau router outdoor andalan dari Ubiquiti, yaitu Lightbeam M5. Dan juga di sini saya menggunakan antena Catherine sebagai antena utamanya. Jadi seperti ini bentuknya. Nanti saya akan memperlihatkan bagaimana saya merakit ini sih, sebenarnya lebih tepatnya bukan membuat Ubiquitrin ini. Nah, di sini untuk mencoba antena ini nanti kita akan menggunakan modem tentunya. Dan karena internet makin mahal sekarang, jadi saya menggunakan modemnya bukan modem-modem yang router home, tapi di sini saya menggunakan MiFi. Lagi seneng MiFi sekarang saya, portable dan bisa dibawa kemana-mana. Dan untuk MiFi yang saya pakai di sini adalah MiFi WD681. Ini adalah MiFi yang kalau kita beli ini dibundling dengan Telkomsel kartunya. Katanya si WD681 ini banyak sekali produk tiruannya. Salah satunya adalah ini. Jadi ini produk cloningannya katanya, yaitu dari Smartcom dengan tipe E5576. Nanti kita akan coba satu-satu untuk MiFi-nya. Dan sekedar info saja, untuk MiFi ini tidak ada untuk kita bisa menancapkan antena eksternal ya. Jadi nanti kita akan benar-benar modifikasi si MiFi ini untuk antena Ubiquitrin kita. Apakah berhasil atau tidak saya nggak tahu, langsung saja kita akan coba. Dan untuk alat dan bahannya saya sudah sediakan di link deskripsi di bawah. Dan kurang lebih cara merakit antena ini sudah pernah saya bikinkan videonya yang ini. Jadi nanti silahkan ditonton dulu untuk yang itu, supaya jadi referensi lebih dalam membuat antena menggunakan Catherine. Sekarang kita akan coba lihat untuk MiFi-nya dulu. Ini ada 2 buah MiFi, kita akan coba comparekan seperti apa perbedaannya dan kita gaskan. Oke, ini dia MiFi-nya lur. Jadi yang Telkomsel ini katanya yang ori, terus yang Smartcom ini katanya yang tiruan. Nah, sebenarnya sekedar info saja, saya sudah pernah mencoba banyak sekali produk dari Smartcom. Saya itu pernah mencoba extender dan yang lain-lain, dan memang si Smartcom ini dia itu banyak menciptakan produk-produk networking yang bentuknya mirip dengan brand yang lain. Kayak extendernya itu menurut saya mirip sekali dengan extender dari Totolink. Cuman performanya juga tidak terlalu mengecewakan. Ini sama ini itu harganya mahalan yang ini, yang bundling dengan Telkomsel ini. Selisih puluhan ribu lah. Kita buka dulu untuk yang Telkomsel kali ya. Ini saya coba perlihatkan dulu spesifikasinya. Ini di belakang spesifikasinya seperti ini. Jadi dia LTE Cat 4, frekuensinya cukup lengkap. Mana sih? Fokus. Nah, frekuensinya juga cukup lengkap, B1, B3, B5, B7, B8, B20, B40, B1, B5 dan juga B8 untuk 3G-nya. Baterainya 2100 mAh. Ini untuk MiFi biasanya dia tahan sampai dengan 6 jam kira-kira. Dan untuk pembelian unitnya kita dapat sebagai berikut ini. Seperti ini. Ini kita langsung buka saja. Ini bundling dengan kartu Telkomsel, kita akan dapat paketan 14 GB. Kita coba buka ya. Ini untuk tipenya adalah 4G LTE Advanced Pocket, modelnya WD681. WD681 ya. Kita coba buka. Set. Oke. Berantakan coy. Karena dia bundling Telkomsel, kita dapat kartu Telkomsel. Ini ternyata sudah tidak aktif karena terakhir 30 November 2022. Dan ini kita dapat baterai 2100 mAh. Ini dari Jio. Untuk produk yang di bundling ini dari Jio ya, WD681 tipenya. Dan ini dia MiFi-nya, seperti ini bentuknya. Ini kita coba lepaskan untuk plastiknya. Nah, bentuknya seperti ini, dan layarnya di sini ada indikator baterai, kemudian sinyal, WiFi dan juga pesan. Di sini tertulis 4G LTE. Oke, sekarang kita dapat kabel USB ya. Dan si ini tidak bypass, jadi kita harus menyalakannya dengan menggunakan baterai. Tidak bisa dinyalakan tanpa menggunakan baterai. Kalau misalkan kita ngecas dan menyalakan itu bisa, tapi kalau misalkan kita langsung dengan kabel tanpa ada baterainya, dia tidak akan bisa menyala. Sekarang kita coba buka yang Smartcom, bentuknya seperti apa. Ini yang WD681. Saya akan taruh di sini. Oke, ini untuk yang Smartcom 4G LTE MiFi router. Di belakangnya spesifikasinya tidak terlalu digambangkan, cuma ada Global Operating System Compatibility 150 Mbps, Smart Security, dan juga di sini tidak ada keterangan band yang disupport dia itu berapa. Cuman di sini dia support for all operator ya. Jadi dia bisa digunakan untuk semua kartu untuk Smartcom. Ini sama juga, ini juga bisa digunakan untuk semua kartu yang WD681. Sekarang kita akan coba buka yang Smartcom. Ini dalamnya.
Ini lebih rapi sih daripada yang tadi. Ini Smartcom, ada user manual guide-nya, dan ini dia MiFi-nya. Ini mirip banget sih. Ini bukan mirip lagi, ini identik ya. Sama persis cuy, persis seperti yang sebelumnya. Kita coba taruh sini dan kita juga dapat baterai di sini. Ini ada baterainya juga sama 2100 mAh. Oke, cuman di sini baterainya warnanya oranye ya. Oke, ini dia baterainya. Kita coba lihat, kita coba bandingkan. Ini benar-benar persis sekali. Ini LED-nya juga indikatornya sama. Kalau teman-teman bisa lihat, ada baterai, sinyal, WiFi dan juga pesan. Di sini tulisannya tapi Smartcom. Ini saya nggak tahu ini ori atau tidak, atau mereka itu dibeli dari satu pabrikan kemudian di rebranding lagi. Tapi yang jelas, yang di bagian belakang ini ada tulisannya Smartcom untuk yang Smartcom ya. Ini tapi motifnya benar-benar sama, embus gitu. Ini benar-benar sama persis sih, identik sekali. Kita coba lihat, buka ya. Oke, ini saya sudah coba buka. Ini untuk yang WD681, ini untuk yang Smartcom. Belakangnya juga sama persis, identik. Cuman yang WD681 ini karena memang bundling Telkomsel, jadi dia ada kartu Telkomsel yang sudah nempel lur. Ini nggak ada kartunya. Nanti kita akan coba bongkar dan modifikasi antenanya seperti apa nanti dalamnya, apakah sama atau tidak gitu. Kita akan coba dulu untuk yang WD681. Kita coba dengan kartu saya ya. Ini karena kartunya sudah nggak berlaku. Ini untuk WD681 ini saya kasih kartu dari XL. Nah, di sini sudah saya kasih kartu saya. Ini kita tinggal masukkan untuk baterainya. Ini baterainya yang dari Jio ya. Ini pun pinggir kanan kirinya juga sama, tombolnya juga sama persis ya. Yang dari Smartcom juga sama ini. Ya, untuk menyalakannya kita tinggal nyalakan saja seperti ini. Kita tekan tombol powernya yang lama, dia akan berkedip seperti ini. Nah. Oke, di sini LED-nya sudah berubah menjadi warna hijau, sinyalnya pun juga sudah hijau. Ini menandakan bahwa dia siap untuk digunakan. Sekarang kita akan coba dengan HP saya, yaitu Realme GT Master Edition. Ini saya redupkan layarnya supaya tidak flicker. Ini datanya saya matikan dan saya akan sambungkan ke WiFi dari yang Smartcom ini. WiFi-nya namanya, nah ini sudah tersambung ke WiFi dari MiFi-nya. Sekarang kita akan coba speed test. Ini sudah terbaca XL dan sudah terbaca PT Digital Nusantara. Kita coba mulai. Oke, jadi kita mendapatkan kecepatan 8 Mbps untuk unduhnya, dan unggahnya kita mendapatkan kecepatan 12 Mbps ini di dalam ruangan. Oke, sekarang kita akan coba lihat UI interface dari yang WD681. Ini untuk membuka UI interface-nya, ini saya fokuskan dulu. Untuk membuka UI interface-nya silahkan sambungkan ke WiFi-nya, dan kemudian kita bisa buka Google Chrome atau browser kesayangan jenengan semuanya, dan kita bisa ketikkan IP address-nya yaitu 192.168.0.1 seperti ini. Kemudian kita masuk. Nah, kita akan dibawa ke halaman pengaturan atau dashboard dari WD681-nya. Ini seperti ini, kita tinggal masukkan login-nya yaitu admin. Password default-nya admin, kita tinggal login. Nah, kemudian kita di bawah halaman pengaturan dari MiFi-nya. Di sini bisa dilihat ada status connected. Terus kemudian kita bisa melihat informasi sinyal di bagian pojok sini. Jadi kita bisa zoom out. Ini WD681, kita coba detail informationnya. Kita bisa melihat di sini dia mendapatkan RSRP -110 dan RSRQ 9, RSSI 30 dan SINR -1. Semakin dia mendekati 0, dia akan semakin bagus penerimaan sinyalnya. Dan di sini untuk di bagian advanced setting, kita bisa melakukan lockband kepada modem atau MiFi ini. Jadi ini MiFi yang harganya tidak terlalu mahal, tapi fasilitasnya cukup lengkap. Ada VPN-nya juga. Terus kemudian ada router. Kita bisa mengganti IP address-nya di sini. Kemudian di sini kita bisa melakukan band selection, atau kita bisa melakukan lockband. Di sini saya kunci di LTE band 1. Nanti kita akan coba uji yang Smartcom, kita akan kunci juga di LTE band 1 supaya sama ya. Kita dapatkan kecepatan internet berapa. Nah, sekarang kita akan coba yang dari Smartcom. Oke, di sini saya akan coba konekkan WiFi-nya ke yang Smartcom. Di sini untuk WiFi-nya namanya Smartcom 4G. Kita connect saja. Oke, sudah terhubung statusnya, dan sekarang kita tinggal buka speed test. Kita dapat speed test berapa untuk yang Smartcom ini. Ini sama terbaca XL, PT XL Axiata Tbk. Ini dia memilih secara otomatis ya, saya tidak pilih. Ini kita coba tes speed.
Ini kecepatan internetnya ternyata bagus yang Smartcom. Kita mendapatkan kecepatan internet 13 MB dan juga kita mendapatkan internet unggahnya 15 MB stabil di situ. Dan ini jenengan semuanya bisa lihat untuk yang Smartcom ini jauh lebih bagus. Kita mendapatkan kecepatan unduh 13 MB, untuk kecepatan unggahnya 15,7 MB. Dan kita coba lihat UI interface-nya. Untuk membuka UI interface-nya sama untuk yang Smartcom ini persis seperti WD681. Kita tinggal buka IP address-nya itu 192.168.0.1. IP address-nya pun sama persis ya. Nah, ini halaman login-nya. Di sini ada tulisannya Smartcom tapi. Jadi ini benar-benar sama persis dari bentuk, kemudian UI interface-nya juga sama. Apakah dia bisa login juga ya untuk yang Smartcom? Kita coba passwordnya admin sama, kita login. Nah, di sini tampilannya benar-benar sama, cuman bedanya di sini ada tulisannya Smartcom seperti ini ya. Dan kemudian kita coba lihat dia mendapatkan sinyal berapa, minus 9 dB ya. Minus 9 dB ini jauh lebih jelek loh sinyal yang didapatkan. Kita coba lihat untuk SINR-nya ini minus 1, RSSI-nya 32, RSRQ-nya 6, ini RSRP-nya minus 9, dan ini untuk sinyal strength-nya kita mendapatkan minus 110 dBm. Ini semakin mendekati 0 dia semakin bagus. Jadi ini sinyalnya jelek aslinya. Tetapi kecepatan yang didapat jauh lebih bagus dari yang WD681. Kita coba buka yang advanced setting. Advanced setting ini juga sama persis ya. Untuk advanced settingnya ini juga sama persis, tempat-tempatnya juga sama persis. Untuk band selection ini ada. Jadi kita bisa melock band. Ini saya dari tadi sudah melock bandnya di band 1 ya. Jadi kita mendapatkan kecepatan yang apple to apple untuk WD681 dan juga Smartcom E5576. Sekarang kita coba bongkar karena saya penasaran apakah dalamnya itu berbeda ataukah sama saja untuk Smartcom atau WD681 ini. Sekarang kita coba bongkar dulu yang WD681. Saya sudah matikan ya. Ini saya akan coba bongkar. Untuk membongkarnya kita tinggal buka saja. Copot baterainya, dan untuk baut-bautnya ada di sebelah sini. Jadi ini ada baut-bautnya. Ini kita tinggal lepas saja, ada segelnya. Pastikan kalau misalkan Anda rela untuk membuka segel, jadi tinggal buka saja. Kalau saya sih oke-oke saja. Ini saya buka dulu. Kita tinggal copot untuk baut kecil yang ada di belakang dari MiFi ini. Oke, setelah bautnya dilepas semua, jadi kita tinggal copot saja. Untuk mencopotnya kita tinggal tekan di sini. Ini, jadi kita tinggal tekan di sela-selanya seperti ini. Nah, ini dia akan lepas. Oke, dalamnya seperti ini. Untuk yang WD681, kita bisa copot lagi. Di sini ada skrup kecil, ini, dan juga ini. Kita bisa copot dulu. Oke, ini sudah saya lepas. Untuk motherboardnya ini bentuknya seperti ini. Tengah ada tombol begitu tapi tidak difungsikan ya. Yang difungsikan hanya ada tombol dari kanan dan juga kiri ini. Ini ada tombol WPS dan juga tombol power. Untuk LED-nya ini seperti ini di dalamnya. Saya penasaran untuk yang Smartcom, kita coba buka. Untuk yang membuka yang Smartcom ini juga sama saja. Kita tinggal bisa matikan dulu MiFi-nya. Kita tinggal lepas baterainya. Ini saya sudah melepaskan baterainya. Ini kita tinggal lepaskan untuk baut-baut yang sudah ada di sini ya. Oke, ini sudah saya lepas semua. Kita tinggal tekan bagian depannya ini. Ada casingnya ini. Kita tinggal buka saja. Dengan menggunakan kuku bisa ini. Nggak perlu alat bantu. Nah, sudah terbuka seperti ini. Dalamnya ini persis sekali ya, identik. Kalau ini saya tidak bisa membedakan ya, ini benar-benar persis, benar-benar identik, tidak ada bedanya. Secara solderan, secara boardnya ini sama persis. Jadi ini saya bisa simpulkan ini nggak tiruan sih. Ini kayaknya rebranding atau dia dapat dari satu pabrik kemudian dia membranding ulang. Dan ini untuk tipenya, serinya, boardnya juga sama. Di sini teman-teman bisa lihat ini F231 V1.2. Ini 2021 11 10 1. Ini mungkin kode produksinya. Ini juga sama persis ya. Ini untuk yang WD681, ini SL, ini sama persis. Sis, tidak ada bedanya untuk seri motherboardnya. Di sini juga bagian bawahnya bisa dilihat. Bagian tengahnya, nah ini juga ada sama tombolnya, ini juga stikernya sama, jadi ini benar-benar sama persis. Kalau menurut saya ini bukan tiruan atau cloningan, ini adalah beli dari satu pabrik tapi di rebranding ulang. Menurut saya sih seperti itu. Nah, ini untuk board yang Smartcom yang sebelah kanan, dan untuk yang WD681 ini yang sebelah kiri.
Jadi ini jangan sampai Anda tertukar. Ini caranya ini semuanya identik, benar-benar sama, tidak ada bedanya. Tetapi untuk yang Smartcom ini secara uji coba kita tadi penangkapan sinyalnya jauh lebih bagus daripada yang WD681 untuk kartu yang sama. Saya belum mencoba untuk kartu yang Telkomsel, tapi saya kira itu hasilnya sama saja sih, harusnya loh ya. Kenapa ya? Ini padahal sama persis dan juga identik. Tadi saya log di band 1 tapi kemampuan penangkapan sinyalnya berbeda, saya juga kurang ngerti. Dan sekarang kita akan coba modifikasi. Ini saya akan memilih untuk memodifikasi yang Smartcom saja, E5576. Ini kita akan coba modifikasi antena untuk kita jadikan antena outdoor. Di sini sudah tertempel untuk MiFi untuk kartunya, dan di sini kita pelajari dulu boardnya. Ini untuk antenanya ini ada di bagian atas ini dan juga di bagian bawah sini. Cuman ini jumlah pinnya ada berbeda. Untuk yang bawah ini ada 1, 2, kemudian ini ada 1, 2, 3, ada 3. Untuk jenengan semuanya mau pakai yang dari Smartcom atau dari WD681 terserah semuanya, karena kita anggap ini sama. Sekarang kita singkirkan dulu, kita rapikan supaya teman-teman bisa melihat looknya biar lebih rapih dan bagus. Oke, sekarang sudah saya rapikan. Dan untuk memodifikasi MiFi seperti WD681 terus kemudian Smartcom E5576 seperti ini gampang sebenarnya, lur. Kita tinggal tancapkan SIM card. Di sini saya sudah tancapkan SIM card ya. Ini adalah SIM card kartu XL. Nah, kemudian kita tinggal tancapkan baterainya. Kita telanjangi saja seperti ini. Kita tancapkan baterainya. Untuk soket baterainya itu yang ada hitam-hitamnya seperti ini ya. Kita tinggal tancapkan saja seperti ini. Nah, kita tekan, kita tahan dulu seperti ini ya. Dan kemudian kita membutuhkan pinset. Kalau nggak pinset, teman-teman bisa pakai ini, lur, apa namanya, kawat atau apapun lah, yang penting besi untuk menyambungkan atau menjemper port-port antena yang ada di sini untuk mendeteksi yang sebenarnya dipakai menjadi antena itu yang mana. Ini kebetulan saya punya pinset. Nah, ini pinset yang akan saya gunakan untuk menjemper atau melihat yang sebenarnya dipakai itu yang mana. Jadi nanti kita akan jemper seperti ini. Nanti kita coba buka web UI-nya. Ketika kita jumper seperti ini, sinyalnya berkurang atau bertambah atau biasa saja. Biasanya kalau dia antena, kalau kita jumper seperti ini, tek gitu ya, itu dia akan bertambah sinyalnya. Berarti itu yang nanti akan kita pakai, karena antena Catherine itu ada dua, positif dan negatif. Nanti kita tinggal solder untuk kabelnya di antara dua ini. Kalau ini kita tidak tahu ini antena atau bukan. Nanti kita akan coba pastikan apakah ketika jumper dia bertambah atau tidak sinyalnya. Langsung saja kita akan nyalakan dulu si MiFi-nya. Ini kita nyalakan dulu untuk MiFi-nya. Kita tekan. Oke, ketika kita sudah sambungan seperti ini dan sudah menyala untuk Smartcom-nya, kita coba lihat. Ini dia sudah mendapatkan sinyal. Dan ini memang agak susah kondisi seperti ini karena memang sinyalnya biasanya akan hilang ya. Dan kemudian kita akan coba buka UI interface-nya. Ini 192.168.0.1 seperti tadi. Passwordnya admin. Kita login. Dan di sini jenengan semuanya bisa lihat connect statusnya sudah terbaca, dia sudah ada akses internet. Dan kita coba scroll di bagian atas. Nah, di bagian atas ini ada bar sinyal. Ya. Oke, bar sinyal ini yang akan kita coba otak-atik. Di sini FDD LTE. Ini kita akan coba untuk menjemper bagian belakang dari antenanya. Apakah dia berpengaruh? Sinyalnya akan naik. Kita coba jemper dulu bagian kiri dan kanannya seperti ini, tengah dan kiri. Kita jemper. Nah, di situ barnya naik ya, menjadi 3. Memang nggak full, ini dia naik jadi 3 tapi. Berarti ini adalah antenanya. Sekarang kita akan coba untuk yang tengah dan sebelah kanan. Kita akan coba tengah sebelah kanan, kita jumper dengan menggunakan pinset. Ini bisa digunakan tanpa pinset. Ini saya lepaskan dulu. Kita lihat apakah dia sinyalnya berkurang. Ya, ini dia sinyalnya berkurang. Kita sekarang coba untuk jumper tengah dan juga sebelah kanan. Seperti ini. Apakah sinyalnya naik atau tidak? Kita coba lihat. Nah, sinyalnya naik. Berarti tengah dan kanan ini juga antena. Jadi kita nanti tinggal bisa pilih satu. Mau yang ini dengan tengah, atau kanan dengan tengah. Jadi mungkin sebelah kanan dan kiri ini teman-teman bisa lihat kalau saya lepaskan dia bar sinyalnya turun ya.
Dan ini nanti kita tinggal pilih. Untuk positifnya berarti kemungkinan ini yang tengah, untuk negatif atau groundnya ini yang kanan atau kiri. Sekarang kita akan coba lihat di bagian yang bawah. Di bagian yang bawah ini ada 2 pin. Oke, ada 2 pin antena juga ini sepertinya di RX. Kita akan coba jumper apakah sinyalnya juga bertambah. Ya, ini juga bertambah. Sinyalnya bertambah 3 bar juga sama. Ini berarti juga antena. Jadi nanti kita bisa gunakan 2 kalau misalkan pengen 2. Kalau pengen 1 kita bisa gunakan yang di bagian atas saja, yang pinnya 3. Kalau misalkan kita jumper, ya, ini saya jumper. Ini kalau misalkan kita jumper di bagian kanan dan kiri, enggak yang tengah, dia akan terjadi apa? Kita coba lihat. Apakah sinyalnya naik atau tidak? Nah, ini tidak mengalami kenaikan sinyal ya. Teman-teman bisa lihat ini tidak mengalami kenaikan sinyal. Berbeda kalau saya misalkan jumper yang tengah dan juga yang kanan. Nah, ini sinyalnya langsung naik tuh. Akan langsung naik 2 bar, biasanya dia sampai 3 bar. Ini berarti di bagian port antenanya. Nanti langsung saja kita akan coba modifikasi ini. Kita akan solder dengan menggunakan kabel RG58 ya, lur ya. Kita modifikasi dulu untuk antenanya, gaskan. Oke, untuk memodifikasi si antena dari MiFi WD681 ataupun yang Smartcom E5576, kita butuh yang namanya kabel RG316 atau istilah terkenalnya adalah kabel Teflon. Jadi ini adalah tipenya RG316 ya. Ada RG6, RG58, ada RG316. Ini kita butuh paling berapa meter? Beri 1 meter atau 2 meter sudah sangat cukup ya. Yang kedua ada yang namanya konektor SMA female. Ya, ini jangan sampai salah beli, nanti link pembeliannya saya kasih di deskripsi di bawah. Konektornya seperti ini bentuknya. Ini konektor SMA female ya. Ada RPSMA, ada yang lain-lain. Nah, ini SMA female. Kalian akan dapat 1 paket untuk dalam pembeliannya. Ini saya beli 2 aja ini. Saya sarankan untuk beli 4 atau 6 untuk pemula. Takutnya nanti ada kesalahan ketika membuat ya. Ada konektor seperti ini, terus kemudian ada penguncinya. Ini penguncinya. Terus kita dapat kabel bakar yang pendek. Terus kemudian ini dapat pinnya. Ini pinnya yang female ya. Jadi ini SMA female. Jadi dia yang berlubang kalau yang female. Kemudian untuk supaya tidak terlalu lama dan tidak terlalu sulit, saya membeli yang namanya crimping tool ini. Crimping tool untuk kabel RJ ya, atau kabel koaksial. Ini harganya sekitar 70.000 atau 80.000 gitu. Saya lupa, nanti saya sertakan di link pembelian di bawah. Ini saya belajar sekali dari eksperimen kemarin membuat antena Catherine. Karena saya kesusahan untuk mengunci kabel RG-nya dengan konektornya, jadi saya beli ini aja supaya nanti kita bisa lebih mudah. Oke, untuk pertama-tama kita tinggal kelupas kabel RG-nya. Jadi ini RG316. Ini kita tinggal kelupas bagian depan. Kita tinggal kira-kira dengan konektornya. Ini segini. Kita tinggal kelupas kira-kira gini nih. Ini kita kelupas dengan gunting atau menggunakan korek ya. Kalau misalkan teman-teman tidak bisa, kita bisa pakai korek. Saya kelupas dulu. Ini kabelnya sudah terkelupas, kabel RG316 nya. Ini struktur kabel ini ada 2 ya. Jadi bagian luar dan juga bagian dalam. Untuk bagian luarnya kita bisa buka seperti ini. Ini yang biasanya kita gunakan untuk groundnya atau negatif. Nah, setelah dibuka seperti ini, di dalamnya ada kabel lagi yang terbungkus plastik ya. Jadi kita tinggal buka lagi untuk yang kabel dalamnya. Kita bisa bakar atau kita bisa gunting lagi nih. Saya akan bakar aja lah dulu supaya lebih mudah. Ya, oke, ini sudah terkelupas untuk dalamnya. Kelihatan enggak ya? Ini sudah terkelupas untuk dalamnya. Dan ini cara pemasangannya gampang sekali lur. Kita tinggal ambil pinnya. Oke, seperti ini pinnya. Kecil sekali. Ini kelihatan enggak ya di kamera ya? Itu dia pinnya. Jadi di pin ini ada lubang lagi nih, kecil sekali sampai tidak terlihat. Kelihatan enggak? Nah, itu ada lubang lagi. Nah, ini yang kita letakkan di bagian bawah ya. Di bagian bawah seperti ini. Jadi kita masukkan ke bagian kabel yang bagian dalam ya. Jadi pastikan tadi itu memotongnya sisa. Ini kelihatan deh, susah sekali, lensa saya bukan lensa makro ya, maaf ya. Ini jadi ada sisa dari kabel dalamnya sekitar segini. Dan ini masih panjang, jadi kita tinggal paskan saja. Pokoknya ini nanti kencang aja gitu. Jadi ini menyentuh bagian dalam kabel yang tidak terkelupas. Jadi ngerti ya? Ini aduh, tanganku kotor, sorry.
Nah, ini menyentuh bagian dalam kabel yang tidak terkelupas. Jadi seperti ini nanti pemasangannya. Kalau misalkan ini sisa seperti ini, coba saya tancapkan. Oke. Kalau ini sisa seperti ini, nah, kalau sisa seperti ini kan belum masuk ke bagian dalam kabel. Jadi dia akan mudah lepas. Jadi dia akan mudah sekali lepas. Jadi kita tinggal potong, kita paskan ujungnya. Kita paskan ujungnya, potongnya sedikit-sedikit aja, dipaskan, sedikit dipaskan gitu ya. Kita pasang lagi, coba pinnya. Ini sudah menyentuh bagian kabel yang tidak terkelupas. Jadi ini dia tegang gini ya. Jadi ini dia tegang lur, jadi dia tidak kelincir-kelincir. Nah, ini kita tinggal masukkan ke konektor ya, seperti ini. Dan untuk bagian yang minus atau bagian yang luar, ini kita biarkan seperti ini saja. Masukkan seperti ini, nanti dia harusnya muncul di sini. Kalau tidak muncul, berarti kita memotongnya kurang panjang ya untuk yang bagian luar ya. Kita akan potong lagi untuk bagian luarnya. Ini kita akan potong lagi untuk bagian luarnya karena ini bagian luarnya kurang panjang. Setelah sudah, jangan lupa untuk memasukkan ininya dulu. Apa namanya? Kita untuk memasukkan penguncinya dulu seperti ini. Nah, ini kita masukkan penguncinya dan kita bisa masukkan untuk kabel bakarnya. Di sini sudah masuk untuk pengunci dan kabel bakarnya ya. Berarti aman. Ini kita tinggal bisa memasukkan untuk jarumnya atau pinnya. Di sini seperti ini kita tancapkan ke kabel bagian dalam. Nah, ini bisa teman-teman kencangkan menggunakan tang kalau misalkan turah, atau teman-teman bisa langsung masukkan ke konektornya. Di sini saya langsung masukkan saja untuk ke konektor RG316-nya seperti ini. Ini agak susah, tinggal dipaskan. Silahkan sampai keluar konektornya sedikit seperti ini sudah terlihat jarumnya sudah mulai keluar. Nah, ini kita tinggal tekan lagi pokoknya sampai dia keluar, tinggal rapikan untuk kabel yang luarnya. Kita tinggal untuk rapikan untuk kabel yang luarnya dan kita kunci menggunakan penguncinya lur. Di sini tadi sudah kita masukkan untuk penguncinya. Di sini kita tinggal tekan ke atas untuk penguncinya. Seperti ini. Jadi dia sudah terkunci. Nanti ini kita bisa potong pakai PMS atau kita bisa rapikan. Kita tinggal press saja. Kalau jenengan semuanya tidak punya tang untuk RG seperti ini, jenengan bisa pakai tang biasa terus kemudian ditekan. Tapi ini hasilnya nanti akan jauh lebih rapi menggunakan tang seperti ini. Nah, ini saya akan coba tekan. Silakan paskan. Di sini saya akan memilih yang nomor 213, kemudian saya akan press konektor SMA RG316-nya. Oke, sudah, kita tinggal tekan aja. Nah, ini dia sudah selesai. Saya sudah berhasil mengencangkannya. Hasilnya seperti ini. Jadi dia akan kencang seperti itu ya lur ya. Press oleh kuncinya, dan kuncinya seperti ini. Dia agak berantakan sedikit tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Bisa dipotong untuk sisa dari kabel yang bagian luar ya. Atau mau langsung ditutup juga tidak masalah. Ini saya langsung tutup saja dengan menggunakan kabel bakarnya. Ini kita tinggal rapikan dulu, kita turunkan supaya dia bisa terlihat rapi. Seperti ini. Kita bisa langsung bakar saja dengan menggunakan korek atau menggunakan, ini saya akan bakar dengan menggunakan korek. Nanti dia akan mengincup seperti ini, mengecil gitu, dan dia akan kencang sekali. Mengepres lagi, menambah kencang. Ini sudah susah dicabut ini. Nah, aman ya. Ini tanpa menggunakan solder, tanpa menggunakan apapun ya. Cara memasang RG58 konektornya seperti ini. Nah, ini sudah jadi untuk konektor yang pertama. Oke, setelah kita berhasil memasang konektornya seperti ini nanti untuk MiFi-nya, ini karena dia tidak punya tempat yang leluasa untuk memasangkan RPSME-nya, pengennya sih nempel begini ya, tapi karena dimensinya terlalu kecil, jadi nanti kita akan keluarkan saja seperti ini. Jadi kabelnya agak molor seperti itu, tidak apa-apa. Dan antenanya berada di sebelah sini. Jadi antenanya berada di sebelah sini, kalau teman-teman bisa lihat. Jadi nanti saya akan coba lubangi menggunakan solder di bagian atas ini untuk melewatkan kabel. Jadi dia biar molor-molor segini dikit, nggak apa-apa lah ya, nggak masalah. Oke, kita akan langsung lubangi saja dengan menggunakan solder. Dan setelah saya lubangi menggunakan solder, ini nanti kita bisa rapikan sisa-sisanya menggunakan cutter. Ini sudah berlubang dan kita coba pastikan ini
ini juga sudah saya potong, saya sesuaikan dengan keinginan. Ini saya sisakan dulu, karena misalkan nanti kalau misalkan terjadi human error, jadi saya bisa memotongnya lagi. Ini kalau kita masukkan ini sudah pas lubangnya. Oke, mantap ya. Dan setelah sudah, kita tinggal lubangi yang sampingnya. Ini untuk antena yang bagian bawah ya lur ya. Ini dikira-kira saja. Oke, sudah dilubangi. Kalau misalkan sudah seperti ini, kita tinggal hilangkan bekasnya dengan menggunakan cutter atau pemes. Oke, berikutnya kita tinggal bikin kabel SMA female lagi. Jadi ini cara bikinnya persis seperti yang pertama. Ini saya akan langsung saja karena agar durasi videonya tidak terlalu lama. Gaskan. Ya, ini saya sudah bikin lagi dan ini saya sudah punya dua ya lah. Berarti ya lur ya. Dan ini kabelnya panjangnya berbeda. Ini nanti kita bisa sesuaikan. Ini untuk yang bagian antena bagian bawah, jadi kita tinggal masukkan untuk yang sebelah sini. Nah ini kalau misalkan mau panjang segini berarti kita tinggal potong saja ini. Ini kita tinggal potong saja, untuk yang ini kita sesuaikan. Ini saya mau panjangnya sekitar segini saja lah. Oke, sudah saya potong dan berikutnya kita tinggal kelupas saja untuk kabelnya agar dia untuk bagian luar dan dalamnya bisa lihat. Nanti kita bisa solder langsung ke boardnya. Saya kelupas menggunakan gunting ya lur ya. Setelah sudah, kita tinggal satukan seperti ini untuk yang kabel luar. Jadi ini ada dua bagian, kabel luar dan kabel dalam. Untuk yang bagian dalam kita tinggal kelupas saja. Oke, di sini sudah terkelupas. Jadi ini adalah bagian yang dalam. Saya siapkan solder dan T0-nya dulu ya. Kita tinggal masukkan saja untuk kabel RG316-nya. Jadi kita masukkan, ini kita untuk yang sebelah sini ya. Jadi nanti kita akan solder RG316-nya. Ini biar teman-teman bisa lihat. Ini untuk yang positif atau yang kabel bagian dalam. Kita akan solder ke yang tengah. Ya. Dan kemudian untuk yang ground kita akan solder yang sebelah kiri pol ini atau yang sebelah sini. Jadi terserah, bisa milih ya. Bisa yang sini atau yang sini. Jadi nanti bisa begini solderannya ya. Oke, langsung saja kita akan masukkan ke bagian body dari yang sudah kita lubangi tadi. Ini kita mingkupkan dulu, kita masukkan dulu. Ini sudah kita masukkan, kita tinggal urai lagi, kita tinggal pisah. Dan di sini saya akan solder tengah dulu ya lur ya. Jadi saya akan solder dulu yang tengah. Siapkan T0 atau timah. Kita cek dulu soldernya panas atau tidak. Ini soldernya 60 watt. Kita kasih timah dulu untuk sebelah sini. Dan kita kasih timah dulu untuk yang sebelah sini. Oke, kita sudah kasih timah untuk yang bagian dalam. Kita tinggal solder. Ini saya kasih timah lagi soldernya. Ini saya akan solder. Dan ini sudah saya solder, sudah menempel ya. Sekarang saya akan solder yang bagian ini. Ini saya akan solder untuk yang groundnya. Oke, ini kita solder pelan-pelan aja, pastikan menempel ya lur ya. Oke, sepertinya sudah menempel dengan baik. Oke, ini sepertinya sudah menempel dengan baik dan ini sudah ya, sudah nempel kawanku. Dan kita bisa balik seperti ini. Nah, kita bisa pasangkan. Oke, sudah jadi seperti ini. Oke, ini sudah tersolder ya lur ya. Kita tinggal balik saja. Ini berikutnya kita akan coba solder yang bawah dulu. Kita akan coba ukur dulu sesuai dengan yang kita butuhkan. Ini kita lewatkan atas, kita coba samakan dulu kurang lebih panjangnya. Nah ini kurang lebih sama sudah, dan kita tinggal coba potong. Antenanya berada di bawah sini, di bawah stiker orange itu. Kita tinggal sesuaikan aja lur. Nah seperti ini, berarti kira-kira kita akan potong segini nih. Oke, kita kira-kira potong saja, kurang pendek sedikit. Berikutnya kita tinggal kupas saja kabelnya. Oke, sudah terpotong dan sudah kita uraikan. Dan sekarang kita akan kasih timah dulu supaya nanti soldernya gampang. Kita kasih T0 dulu. Oke, sudah kita kasih timah dan berikutnya kita tinggal solder saja ke boardnya. Jadi kita buka dulu seperti ini. Nah, kita lewatkan atas bagian sini, kita soldernya begini ya lur ya. Nah, untuk yang positif, untuk yang bagian positif atau bagian kabel dalam dari RG316-nya, ini kita solderkan di yang ada tulisan DRX ini. Nah, ini kita solder ke sini aja. Untuk yang ground kita solder ke sini. Ini percobaan, aku juga ngasal, ini nanti jadinya gimana saya tidak tahu. Ini saya akan pakai bantuan pinset.
Oke, kita solder saja. Ini aku pakai bantuan pinset ya lur ya. Sudah tersolder untuk yang bagian dalam kabel, bagian positif di DRX, dan sekarang kita akan solder yang bagian negatif. Dan ini sepertinya sudah tersolder dengan baik sih. Tidak usah bagus-bagus, yang penting rapi saja. Dan kemudian kita lewatkan bagian atas ini. Ini pastikan bisa terpasang ya untuk motherboardnya. Dan ini sudah, kita tinggal kasih solasi supaya nanti rapi. Dan di sini saya punya solasi warna hitam, jadi saya gunakan untuk mensolasi dari kabel boardnya. Ini kita tinggal solasi saja di sini seperti ini. Dan di bagian atas kita bisa solasi lagi ini. Oke, ini jauh lebih rapi ya lur ya. Dan ini sudah kira-kira urut lah. Dan ini sudah jauh lebih rapi ya lur ya kabelnya, supaya tidak. Setelah kita coba dia bisa tertutup dengan baik. Sebelum kita menutupnya secara utuh, kita itu harus mengecek dulu apakah kabel USB-nya bisa masuk seperti ini. Nah, setelah bisa masuk baru kita skrup bagian PCB atau motherboard ke casingnya ya. Ini kita bisa kencangkan skrupnya. Bagian atas ini juga ada skrupnya. Kita tinggal kencangkan. Setelah sudah, kita cek lagi, kita cabut. Bisa setelah tertutup rapi seperti ini, ada bagian-bagian yang masih belum kencang ya, seperti ini tidak masalah ya. Kita tinggal skrup saja langsung semuanya. Yang penting skrupnya bisa terpasang. Nah, ini sudah terpasang. Kita skrup yang bagian ini. Nah, dan kita tinggal skrup lagi yang bagian yang lain. Oke, sudah terpasang rapi ya lur ya. Ini sudah rapat semua bagiannya, sudah rapat, dan kita pastikan apakah dia bisa di charge. Ya bisa, jadi ini sudah aman. Dan kalau jenengan semuanya punya antena semacam ini nih, kita bisa coba sih seperti ini. Wih, tapi sayang ini tidak bisa berdiri ya antenanya. Tidak apa-apa, sekarang kita akan lanjutkan ke antena yang Ubiquitrin tadi, Ubiquiti Catrin. Sekarang untuk antenanya kita menggunakan Catrin ya. Ini adalah Catrin tipe D. Sebentar, fokus, saya autofokus dulu. Nah, ini adalah Catrin tipe D. Sebenarnya saya punya banyak sekali antena Catrin. Ada yang PCB semacam ini, ada yang Catrin double seperti ini, ada yang Catrin potongan PCB seperti ini. Cuman di sini saya akan menggunakan tipe D saja karena saya bosan menggunakan tipe C. Dan jenengan semuanya itu bebas menggunakan Catrin tipe apa, karena di sini yang penting dia bisa menangkap sinyal. Nah, untuk disknya di sini saya menggunakan light beam ya. Ini hasilnya adalah sebuah access point sih dari Ubiquiti. Ini Ubiquiti, harganya kalau access pointnya sekitar 600.000. Jadi nanti ini kita rakit, ini adalah access point. Cuman si light beam ini dia menyediakan hanya pembelian disk saja. Jadi paket disk saja. Itu kita sudah ada paket yang hanya disk saja, jadi tanpa mesinnya, tanpa mesin ininya ya, tanpa mesin access pointnya. Jadi harganya masih di bawah 100 ribuan saat saya membuat video ini. Jadi nanti silakan jenengan semuanya. Jadi kalau kita membeli disknya saja, kita hanya mendapatkan perangkat-perangkat ini tok, tidak mendapatkan mesinnya atau tidak mendapatkan access pointnya. Itu tidak masalah karena yang kita butuhkan memang disk ini saja. Dan kalau merangkai light beam ini mudah sekali. Kalau merangkai light beam M5 tipenya, ini di sebelah sini ada lubang skrup, ada lubang knock. Jadi kita tinggal kenokkan seperti ini modelnya untuk disk yang tengah. Nah, seperti ini. Nah, sudah. Setelah itu nanti kita bisa skrup untuk yang bagian ini, lubang skrupnya. Jadi di sini ada lubang skrup, kita bisa skrup, bisa kencangkan dengan obeng ya. Sudah, kita tinggal kasih skrup lagi bagian yang ini. Dan kita bisa kencangkan ya lur ya. Oke, kalau sudah kencang, kita tinggal bagian yang satunya. Cara memasangnya sama, ini bisa bolak-balik ya untuk kanan kirinya. Tinggal tarik tengahnya dan kita tarik. Nah, nanti dia akan terpasang seperti ini. Baru kita bisa skrup. Ini kita tinggal skrup supaya dia aman dari terpaan angin ya. Ini kita tinggal skrup yang bagian bawahnya. Sudah terpasang, ini sudah kencang. Berikutnya setelah disknya jadi teman-teman, ini cara masangnya. Di belakang ini ada light beam M5 begitu ya. Ini ada water passnya. Untuk memasangnya kita tinggal pasang. Untuk tulisan light beamnya berada di sebelah atas ya. Jadi seperti ini masangnya. Ini di bagian bawah. Kita tinggal kaitkan, kencangkan, masukkan, tek tek tek
Cetak, sudah beres ya. Gampang sekali untuk merakit LED beam M5 ini. Dan ini untuk bagian belakang kita bisa masukkan ini untuk mempointingkan ya, untuk mengarahkan ini, untuk membuat dia tail up, tail down, pen kanan dan juga pen kiri. Ini nanti kita akan pasang belakangan. Kita akan pergi ke Catherine-nya dulu. Jadi untuk menancapkan Catherine ke sini, ini materialnya terserah dan tergantung kreativitas jenengan semuanya. Di sini karena di rumah saya ada bekas potongan galvalum, jadi saya akan pakai ini saja. Kayaknya bisa masuk. Ini bisa masuk dan ini Catherine-nya juga muat seperti ini. Nih. Tapi kita bisa sesuaikan panjangnya dulu. Catherine-nya juga muat seperti ini. Ini diameter galvalumnya ini adalah 3,5 cm ya. Ini untuk galvalumnya diameternya 3,5 cm dan di sini saya potong jadi 14,5 cm. Ini saya coba menyesuaikan panjang dari access point LED beamnya, dari mesin router LED beamnya. Jadi kalau misalkan kita tempelkan LED beamnya di sini, ini kita sesuaikan dengan panjang ini aja ya. Ini dari sini ke titik ini, ke titik puncaknya, saya akan coba ukur berapa sentimeter. Nanti kita akan tiru itu saja. Ini sekitar 12,5 cm. Jadi kan semuanya bisa lihat, ini sekitar 12,5 cm dari ujung parabolanya ke ujung access pointnya. Jadi jaraknya sekitar 12,5 cm. Ini saya coba untuk Catherine-nya, meskipun ada teori yang mengatakan Catherine ini harus lurus seperti ini, harus seperti ini. Tapi ketika saya melihat antena Catherine yang PCB ini, dia ini kalau dipasang seperti ini nggak lurus ya. Jadi dia itu seperti ini. Jadi kita bisa menempelkannya seperti ini sebenarnya. Jadi itu pas banget kalau misalkan kita pakai ini nih. Seperti ini nih. Nah, oke ya. Kita coba aja nanti. Kalau misalkan itu gagal, kita akan kembali ke teori yang awal. Ini saya ukur dulu. Ini saya coba ukur dulu. Tadi 12,5. Ketika saya coba tancapkan seperti ini, kita coba ukur. Kalau kita kasih Catherine seperti ini, kita coba ukur dia panjangnya 14 cm ya. Untuk panjangnya 14 cm. Jadi kita harus menguranginya. Dan untuk memotongnya, jenengan semuanya bisa menggunakan gerinda seperti saya. Ini kita bisa potong pakai gerinda atau bisa pakai gunting kalau misalkan jenengan semuanya takut. Di sini saya kebetulan punya gerinda, jadi saya akan potong menggunakan gerinda. Oke, sebelum saya potong, saya akan ukur dulu untuk panjangnya biar clear. Ini kita cari panjangnya 12,5 cm. Ini 12,5 cm. Saya tandai 12,5 cm-nya dengan menggunakan spidol untuk memudahkan kita kalau misalkan memotong. Kurang lebih segini, ini 12,5 cm. Oke, ini kita tinggal potong menggunakan gerinda ya lur ya. Di sini untuk memotongnya saya akan menggunakan bantuan tang ya untuk memegangi supaya aman tangan saya. Jadi seperti ini nanti kita akan potong menggunakan gerinda. Langsung aja kita akan potong. Oke, ini sudah terpotong ya lur ya menggunakan gerinda. Kita berikan Catherine dan ini pas ukurannya 12,5 cm. Jadi ini tingginya sudah 12,5 cm, persis tinggi dari access point kalau kita berikan light beam mesin dari router light beam M5-nya. Saya bersihkan dulu. Oke, setelah sudah semuanya, kita akan butuh kabel RG6. Ini adalah kabel RG6 bermerek Belden. Bentar saya tunjukkan mereknya. RG6 bermerek Belden. Ini ada harganya lumayan mahal untuk RG6 merek Belden ini. Saya beli 30 meter. Jadi nanti saya akan potong 2,15 meteran. Kenapa saya menggunakan Belden meskipun dia mahal? Karena Belden ini selain kualitasnya bagus, penghantara sinyalnya juga tentu akan jauh lebih baik, dan juga nyolder ke Catherine-nya nanti akan gampang sekali kalau kita misalkan menggunakan kabel merek Belden ini. Jadi nanti jenengan semuanya saya sarankan untuk menggunakan kabel merek Belden ini. Jadi ini masih utuh 30 meter saya belinya. Saya akan potong menjadi 2 ya. Jadi hasilnya 15 meteran. Karena untuk MiFi-nya tadi antenanya 2. Jadi nanti kita akan pakai ini dan ini. Jadi ada 2 ya. Langsung saja saya akan potong untuk kabelnya dulu. Saya akan potong menggunakan gunting. Ini ngasal aja ya potongnya. Kita penting tengah-tengah. Oke, ini keras sekali memang kabelnya dari Belden. Ini kita pakai tang untuk memotong ininya, tengahnya ya, atau kuningannya ya. Ini sudah terpotong untuk kabelnya. Dan seperti ini. Jadi kita akan punya 2. Nanti saya akan masukkan 2 di sini. Sebelumnya nanti kita akan masukkan kabel RG6-nya masuk ke sini. Kita copot dulu. Ini nyopotnya susah sekali. Sudah lepas. Jadi kita tinggal masukkan kabel RG6-nya di sini. Oke, masuk ke light beam atau ke disk dari power beam-nya. Berikutnya yang kedua, ini kabel yang kedua. Ini saya masukkan lewat jalur yang sama. Oke, sudah. Kalau sudah masuk dua-duanya,
Ini saya tarik dulu biar sama. Oke, ini sudah sama panjangnya. Berikutnya kita tinggal masukkan untuk yang galvalumnya. Oke, setelah itu kita tinggal tancapkan galvalumnya lagi seperti ini. Nah, ini kita bisa taruh bawah dulu. Kita akan solder si ujung dari kabel RG6 ini dua-duanya ke Catherine tipe D kita. Jadi Catherine tipe D ini bisa dilihat ada bagian ini, bagian yang tengah-tengah ini, bagian yang tengah-tengah ini, dan juga bagian pinggir ini juga, dan juga bagian pinggir. Nah, nanti untuk kabel yang tengah atau kuningannya saya akan solder di bagian yang ini, yang tengah. Kemudian untuk yang luar groundnya kita solder saja di bagian sini. Ini juga sama. Yang satunya yang tengah, yang kuningan. Kemudian untuk luarnya ini untuk bagian groundnya atau kabel bagian luar. Saya akan kupas dulu supaya teman-teman bisa lihat ya. Kita kupas pakai gunting. Ini dikira-kira saja. Kita coba kira-kira seginilah. Kita kupas pakai gunting. Pasnya melingkar seperti ini. Jadi ada bagian luar. Kemudian kalau di RG6 itu ada aluminium foilnya. Di sini kita akan campur dulu. Kita akan kumpulkan dulu untuk yang kabel bagian luar. Kita tata dulu. Setelah itu kita akan potong yang dalam ya. Yang dalam ini kita potong lagi. Ini ada aluminium foilnya. Kita akan potong untuk membuka tembaganya. Nah, seperti ini. Nanti kita akan solder ini seperti ini ya. Nanti kita akan solder ini seperti ini dengan yang tengah, kemudian yang pinggir dengan yang pinggir. Tapi ini sepertinya kita kurang memotongnya ya. Ini kita potong mepet aja supaya nanti bisa lebih mudah untuk menyoldernya. Oke, ini sudah seperti ini ya lur ya. Jadi ini nanti kita akan solder, dan ini kita akan solder ke yang atas. Oke, kita akan potong dulu untuk tembaganya pakai tang. Oke, seperti ini nanti jadinya ya lur ya. Sebelumnya saya akan panaskan soldernya terlebih dahulu. Oke, di sini saya geser dan ini soldernya sudah mulai panas kayaknya. Coba. Oke, sudah. Siapkan pasta solder ya atau fluk. Ini saya punya fluk sedikit tapi mau habis sih ini fluknya. Nggak apa-apa, kayaknya cukup. Nah, di sini kita putar-putar lagi untuk kabel RG6-nya, dan cara nyoldernya ini kita tancapkan dulu untuk Catherine yang tembaganya ini di RG6-nya ini di tembaganya. Ini di sini ada lubang ya lur ya. Di dalam sini tuh ada lubang kecil gitu. Pas ini bisa masuk untuk RG6-nya. Kalau di Catherine tipe D. Nah, ini kebetulan pas, jadi nanti kita tinggal solder saja. Coba kita solder ya. Ini kita terlebih dahulu kasih fluk dulu atau kasih pasta solder dulu supaya kita nyoldernya gampang ya lur ya. Ini sudah saya kasih pasta solder. Oke, sudah. Dan kemudian di sini kita tinggal masukkan. Oke, udah masuk, dan kemudian kita tinggal solder saja. Coba solder dari sini. Ruangannya terlalu sempit sih ini. Ini agak lumayan susah kalau soldernya enggak bagus ya. Oke, sepertinya sudah menempel. Ini untuk yang tengah. Ini udah nempel sih. Tunggu dulu. Ini sepertinya lepas lagi. Ini kita solder lagi ya lur ya. Dan sudah menempel. Ini teman-teman bisa lihat ya. Kelihatan enggak itu? Nah, ini sudah menempel lewat sela-sela Catherine-nya. Jadi ini sudah saya solder. Nah, ini sudah kenceng ya. Dan kita tinggal solder yang bagian luar. Bagian luar ini sepertinya terlalu panjang, jadi saya akan potong sedikit. Ya, wow, abote. Oke, udah cukup, dan kita akan kasih fluk supaya gampang menempel ya. Pastikan Anda punya fluk sih. Kalau ini nggak ada fluk, saya yakin nggak susah nempelnya. Ini kita tinggal solder yang bagian luar ya. Oke, ini sudah berhasil menempel ya. Jadi ini dengan flux, dan ini lihat tidak rapi memang, tapi ini yang penting nempel aja, karena memang nyoldernya susah ya kalau yang ground ini ke Catherine. Jadi ini kurang rapi tapi nempel. Ini sudah nempel dengan baik. Dan selanjutnya kita akan tempel untuk kabel RG6 yang satu. Caranya sama ya, sama persis untuk RG6 yang satu. Ini kita potong dulu. Oke, sudah terlepas. Ini kita tinggal uraikan. Sekarang kita coba masukkan. Apakah bisa? Kita coba dulu sebelah sinilah. Ya, ini bisa masuk, dan ini bisa seperti ini. Kita akan kasih fluk dan kita akan solder. Oke, setelah menempel seperti ini solderannya, kita segera langsung lem tembak atau hot gun ya. Apa? Hot glue. Jadi kita lem. Supaya kenceng ya lur ya. Kita bisa kasih solasi di tengah sini supaya nggak bergerak-gerak. Ini mana coy? Oke, ini sudah kering untuk lem tembaknya. Saya akan solasi lagi di pangkal ini.
Dan saya akan lilit-lilitkan supaya kencang ya lur ya. Ini saya akan lilit-lilitkan seperti ini aja solasinya. Oke, kita potong. Cukup sepertinya. Ini kayaknya sudah cukup kuat ya lur ya. Kita tinggal masukkan ke galvalumnya. Kita masukkan ke galvalumnya, apakah bisa? Oke, ini sudah tak masukkan ke galvalumnya ya lur ya. Dan ini sudah kenceng. Kalau misalkan ini kurang kencang, kita bisa tambahkan lem tembak lagi. Wih, lem tembaknya sepertinya harus dimatikan ya. Dulur semuanya bisa tambahkan lem tembak lagi untuk memperkencang sih. Tapi ini sepertinya sudah cukup kencang menurut saya. Ya, ini sudah, kita tinggal masukkan yang untuk reflektornya ya. Ini sudah masuk ke reflektornya. Kita tinggal masukkan. Oke, ini sudah terpasang dengan baik seperti ini penampakannya. Kabelnya bagian belakang ini saya saya kasih solasi supaya nggak terburai, nggak terurai, biar jadi satu. Kemudian untuk pemasangannya nanti, untuk di atas nanti kita pasang mountingnya dulu lah ya. Pasang mountingnya dulu seperti ini. Ini kita kencangkan ke bagian belakang LED beam M5 nya atau reflektor LED beam M5 nya. Dan ini nanti untuk klemnya kita bisa masukkan di sini, jadi nanti kita bisa pasangkan ke tiang, bisa kita putar-putar nanti sesuai keinginan. Jadi ini berguna sekali ya. Nanti kalau sudah tinggal kencangkan. Berikutnya kita akan pasang konektor dulu untuk ujung dari kabel yang ini ya. Oke, gaskan, kita akan pasang konektornya. Oke, ini dia konektor SMA mil untuk RG6 nya. Jadi ini untuk kabel antena Catherine kita. Ini satu set ya. Ini saya punya 2 biji. Jadi ada pengunci seperti yang belumnya tadi. Jadi konektor RG6 ada konektornya, ada ini kabel bakarnya, dan ini ada penguncinya, dan juga ada jarumnya, ada pinnya. Ini ya, kecil sekali nih jarumnya. Dan di sini kita langsung coba pasang. Ini dia kabelnya yang dari ujung antena Catherine kita. Ini langsung saja kita potong, kira-kira aja, kira-kira seginilah ya. Ini kita potong menggunakan gunting. Oke, ini sudah saya kupas untuk bagian luarnya, dan ini kita pisahkan dulu seperti ini. Oke, kita coba. Sekarang kita tinggal kupas bagian dalamnya. Kita kupas bagian dalamnya. Oke, sudah. Dan ini kita coba masukkan jarumnya. Oke, untuk masukkan jarumnya kita sekarang coba masukkan, kira-kira aja dia sudah mau masuk apa belum. Lah, ini terlalu panjang ini. Ini dia terlalu panjang, jadi kita potong lagi untuk yang ujung ininya. Oke, untuk tembaganya sudah saya potong. Kita coba masukkan lagi. Konektornya kurang masuk ke dalam ya ini. Jadi kita harus potong lagi untuk bagian dalamnya yang ada aluminium foilnya. Jadi kita akan potong bagian itu supaya bisa masuk dengan pas. Ini seperti mirip di video Catherine kita yang sebelumnya. Oke, setelah dirasa pas seperti ini ya lur ya, kita tinggal masukkan klemnya atau penguncinya. Jangan lupa kita masukkan penguncinya, kemudian kita masukkan untuk kabel bakarnya seperti ini. Oke, jangan sampai lupa. Kemudian setelah itu kita tinggal tancapkan saja. Oke, setelah itu kita tancapkan saja seperti ini. Setelah itu kita masukkan ke konektornya. Oke, setelah itu kita tinggal tekan saja lur. Setelah kencang seperti ini, kita tinggal kunci saja dengan penguncinya. Kita tarik penguncinya, nanti dia akan kencang. Oke, sudah kencang sekali ini, sampai susah digeser. Oke, jadi jenengan semuanya bisa urutkan lagi. Setelah sudah seperti ini, kita tinggal, sudah dimasukkan seperti ini penguncinya, kita tinggal crimping lagi menggunakan kerimpingan ini ya. Kita pilih yang RG6 yang paling ujung kalau di kerimpingan ini. Kita tinggal tekan, dan udah kenceng. Buang sisanya menggunakan cutter paling gampang. Setelah rapi seperti ini, kita tinggal masukkan untuk kabel bakarnya. Nah, ini sudah bisa masuk. Sekarang kita tinggal korek saja. Kita bakar, namanya kabel bakar ya. Oke, kita bakar. Sembari kita tekan-tekan seperti ini. Oke, ini sudah jadi. Bagus sekali, rapi sekali ya lur ya. Bagus dan rapi sekali ini. Jadi ini karena memang menggunakan kerimpingan seperti ini, jadi dia bagus dan rapi. Sudah beres. Kita tinggal bikin yang satunya. Sama aja ya bikinnya, ini saya percepat saja. Oke, sudah selesai ya lur ya. Ini sudah jadi dua-duanya untuk yang ujung dari kabel RG6 antena Catherine kita. Dan ini sudah bagus, rapi sekali. Kita coba apakah bisa masuk ke modem yang sudah kita buat tadi. Kita coba, ini terserah ya, mau kanan kiri boleh. Kita cara masukkannya gini nih. Jadi ini terus kita putar-putar untuk yang kabel RG6 nya. Bisa. Untuk yang sebelah sini kita coba lihat. Oke, bisa juga ya. Ini sudah berhasil. Sekarang kita tinggal coba untuk di outdoor performanya bagaimana. Gaskan masek. Oke, ini saya sudah tempelkan. Wih, anginnya kenceng banget.
Ini saya sudah letakkan di outdoor untuk antena ubiquitrin yang sudah kita buat. Dan ini mohon maaf sekali saya tidak bisa menunjukkan video pointingnya secara mendetail karena ini cuacanya mendung puweteng lur. Nanti kalau hujan ini licin aku tiba urung rabi. Nah, ini saya pointingkan ke arah kota saja. Ini sejauh ini tidak ada tower ya. Untuk pointing jelasnya menggunakan aplikasi Android. Itu sudah ada di video sebelumnya, jadi tonton saja video yang ini. Ini mohon maaf sekali, ini cuacanya tidak mendukung. Aku juga bingung, ini hujan terus jepor. Aku bingung kalau membuat video-video outdoor seperti ini. Anginnya kenceng terus hujannya deras. Nah, ini kebetulan belum hujan, jadi ini saya taruh di tripod lighting untuk sementara. Nanti kita akan coba bikinkan tower. Dan ini ada water pass-nya di atas ini sih, untuk light beam M5-nya. Jadi water pass-nya membantu kita untuk meluruskan reflektor dari ubiquity-nya. Dan ini kabelnya saya alirkan masuk ke dalam studio saya. Jadi kita langsung saja coba si antena ubiquitrin yang sudah kita buat ini. Ganteng ya? Gas kan Mas? Oke lur, ini sudah saya tancapkan untuk pigtailnya. Kita coba lihat, ini MiFi-nya sudah menyala ya lur ya. Dan di sini ini mengalir ke atas ya. Ke atas sana kita tadi menancapkan ubiquitrinnya. Sekarang ini sudah nyala, sinyalnya juga sudah menyala indikatornya. Kita coba lihat untuk flicker ya. Saya record saja untuk layarnya. Oke, lur. Di sini saya sudah record layarnya dan di sini saya sambungkan ke MiFi-nya untuk WiFi. Pak, tak guys video dulu. Oke, di sini sudah tersambung ke Smartcom dan kita coba cek di web UI-nya. Saya refresh ya. Ini saya sudah masuk ke pengaturan dari MiFi-nya. MiFi-nya ada di sebelah kiri saya ini. Dan di sini sinyalnya full. Ini kan bisa lihat, ini sinyalnya full FDD LTE 51011. Dan di sini kita mendapatkan sinyal strength minus 94, minus 95 ya. Kita coba lihat detail information-nya. Di sini saya mendapatkan SINR1, RSSI 48, 15, RSRP minus 94, sinyal strength-nya minus 93 dBm. Jadi kan bisa lihat, ini sinyalnya bertambah ya. Di daerah-daerah yang susah sinyal, antena Catherine ini sangat recommended untuk kalian coba. Ngerakit asal-asalan, pointing asal-asalan, kita dapat tambahan sinyal. Sekarang kita coba speed test. Jadi saya akan jelaskan dulu, kalau misalkan kita speed test, ini tergantung juga dengan kekuatan atau bandwidth yang diberikan BTS kepada kita. Jadi kita tidak akan mendapatkan speed internet yang 100 Mbps kalau misalkan MiFi-nya hanya LTE Cat 4 dan juga BTS-nya hanya memberikan speed internet 15 Mbps. Itu kita tidak mungkin mendapatkan kecepatan yang tinggi. Tapi yang penting di sini sinyalnya bertambah, yang perlu jenengan catat. Kita coba speed test. Sekarang kita akan coba speed test. Saya buka speed test. Ini sudah memilih server sendiri. Kita coba speed test. Dapat speed test berapa kita? Ya, kita dapat kecepatan internet 13 MB, 14 MB. Ini kecil ya. Wow. Tapi ini kita dapat kecepatan upload yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ini 25 MB lebih. Ini harusnya kita pointingkan dengan benar sih. Kalau kita pointingkan dengan benar, mungkin kita akan dapat tambahan sinyal yang bagus ya lur ya. Sayang sekali di luar sedang hujan, jadi saya tidak bisa pointingan dengan baik. Tapi ini saya simpulkan bahwa ini berfungsi. Sekarang saya akan coba buka di sini, buka di web UI-nya. Ini ya, jenengan semuanya bisa lihat bahwa di sini sinyalnya penuh dengan antena Catherine. Ini saya akan copot antenanya. Kita akan coba lihat reaksinya. Ini sinyalnya barnya 4 ya, menurun. Ini saya akan copot antenanya, apakah dia berkurang sinyalnya. Jadi 3. Untuk dBm-nya jenengan bisa lihat kita mendapatkan minus 105 untuk sinyal strength-nya. Ini nanti saya akan coba pointingkan untuk yang lebih tinggi kalau sudah tidak hujan, dan kita akan coba simak di video yang berikutnya. Dan saya akan coba di daerah-daerah yang terpencil. Jadi ketika saya membuat video ini sedang deras-derasnya hujan ini bulan ini. Jadi saya tidak bisa bereksperimen di outdoor secara leluasa. Jadi nanti kita akan tunggu eksperimen berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan Nanang MRK.